bagaimana fantasi bayangan dia kepada anaknya sendiri. Mungkin mereka trauma, pernah jadi korban sehingga akhirnya mereka jadi pelaku. Bukan hanya fantasi-fantasi aja, ada yang sudah praktek dan memberikan edukasi kepada yang mau melakukannya. Ada juga yang sudah jadi korban oleh ayahnya, tapi mau cerita ke ibu gimana, mungkinnya bayangin aja perasaan dia bagaimana. Jadi dia tuh hidup sendirian. Fantasi sedara ini teman-teman, poinnya adalah bagaimana ada ketertarikan, ya kita bilang orang tua terhadap anaknya. Jadi mereka mencoba untuk menceritakan, menggambarkan, menulis di Facebook mereka, di grup itu, bagaimana fantasi bayangan dia kepada anaknya sendiri. Betul. Ini anak kandung ya, anak kandung sampai segitunya gitu. Nah Teh ngelihat fenomena yang sangat menjijikan ini, kenapa ya Teh bisa terjadi kayak gini? Teh pernah riset atau menganalisa terkait hal ini nggak Teh? Ini bisa banyak faktor sih Mas. Jadi nggak bisa kita tentukan untuk ini di alasan mereka melakukan itu karena satu alasan. Biasanya dari banyak faktor. Yang pertama karena mungkin mereka trauma, pernah jadi korban sehingga akhirnya mereka jadi pelaku. Yang kedua dari lingkungan juga. Kalau lingkungannya memang mendukung mereka untuk hal seperti itu, punya teman atau bahkan sekarang kan ada grupnya, mereka didukung satu sama lain, mereka nekat melakukan hal itu. Yang ketiga karena kurangnya ilmu pasti. Karena kalau misalnya kita belajar dari sisi kesehatan aja udah nggak sehat, apalagi dari sisi agama, udah nggak bener banget. Nah yang terakhir mungkin karena memang godaan setan terakhirnya. Memang seperti itu, jadi akhirnya fetis di dalam diri mereka dianggap normal. Jadi oke lah, saya punya fetis ke anak saya sendiri, ke ibu sendiri, itu mungkin mereka anggap bagi diri mereka normal, ditambah ada grup itu, didukung dan dilakukan. Bahkan di dalam anggota grup, Mas sempat scroll nggak isi grupnya? Saya nggak pernah lihat grupnya sebenarnya, tapi lihat postingan dari orang-orang. Gitu. Jadi ini cuma ada berapa yang di-capture kan sama konten kreator kan, akhirnya saya lihat dari situ. Jadi di dalam grup itu bahkan ada yang bukan hanya fantasi-fantasi aja, ada yang sudah praktek dan memberikan edukasi kepada yang mau melakukannya. Di dalam grup itu saya sempat buka pas namanya masih Fantasi Sedarah. Besoknya ketika kontennya di-up sudah ganti nama grupnya tersebut. Kalau lebih seperti itu. Jadi banyak faktor sih yang bisa. Banyak faktor ya. Kita nggak bisa nentuin ini karena apa. Karena memang nggak bisa ditentukan gitu. Bisa berbagai banyak faktor yang menyebabkan mereka berkumpul. Teteh pernah dengar dari ini nggak sih? Dari mungkin curhatan dari orang tua atau seorang ibu gitu ya. Ya mungkin atau ayahnya mungkin cerita tentang kasus orang lain gitu, pernah dengar nggak tentang Fantasi Sedara? Setelah kasus ini di-up, itu banyak yang lapor di DM. Apa diantara gimana Teh? Dia ternyata jadi ada kakaknya yang ternyata punya fantasi dengan dia sebagai adiknya. Aduh. Iya. Dia ini cewek berarti? Dianya cewek. Okay. Dia laporan ke saya di DM Instagram harus bagaimana Teh. Sementara saya sekarang sudah punya suami, harus jujur atau enggak kepada suami dan sebagainya. Tapi itu dulu? Waktu tinggal serumah. Oh tinggal serumah, dan, dia nggak berani cerita ke ibunya. Itu karena dia takut. Kakaknya mengancam. Ada juga yang sudah jadi korban oleh ayahnya. Aduh. Setelah postingan ini di-up banyak yang laporan. Ngaku gitu ya, laporan ya. Tapi saya tidak bisa membalas satu persatu karena itu di luar kuasa saya. Gimana saya menjawabnya? Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi memang ini ada korban dan ada pelaku. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengaku ke saya, tapi nggak ada foto profilnya, nggak ada followers. Jadi kayak akun pura-pura gitu. Memangnya kenapa dengan Fantasi Sedarah katanya? Saya dulu dilecehkan oleh ibu, jadi ibunya ternyata punya fetis ke anak laki-lakinya, sehingga pas dia punya adik, dia teruskan ke adiknya. Ke adik perempuannya berarti gitu? Iya, dianya yang nge-DM saya itu adalah laki-lakinya. Tapi ya akun tidak akun bodong gitu akun bodong. Cuman dia menyampaikan hal tersebut. Juga ketika postingan ini di-up, itu banyak yang nyerang ke DM. Memang fetis manusia itu salah. Memang fetis ini salah dan banyak lagi.
diserang. Mungkin ada beberapa anggota grup Facebook karena postingannya viral, jadi nyerang juga ke DM. Dan bahkan di postingan di Threads itu postingannya terhapus gara-gara banyak yang melaporkan. Apa jawaban Teteh misalnya kalau kayak gitu? Misal kita bilang deh terkait tadi yang ada yang curhat sama Teteh, abangnya ke dia gitu ya waktu masih tinggal serumah. Terus Teteh kasih nasihat apa ke dia? Kalau saya lebih baik coba deh ke psikolog atau ke orang-orang yang berprofesional untuk menyembuhkan hal tersebut. Karena kalau berjuang sendirian itu nggak bisa, ada rasa menghatui, ada rasa takut, ada rasa bersalah juga. Jadi mixed feeling di dalam dirinya dia harus dibantu sama orang. Karena kalau berjuang sendirian dia kesulitan, Mas. Biasanya seperti itu. Karena harus cerita gitu harus ya punya orang buat dikeluarkan gitu maksudnya. Seperti itu. Tapi bahaya kalau cerita sama suami ya kayaknya. Iya, kan tidak semua aib lalu harus diceritakan ke pasangan kan, Mas, kayak gitu. Maaf Teh, itu sampai di berhubungan maksudnya? Betul, berhubungan. Jadi setiap dia tuh bahkan dia sempat menginap di kosan temennya selama 1 minggu gara-gara dia nggak mau pulang. Jadi setelah pertamanya hanya menggesek-gesek, kemudian melihat ketika dia mandi berganti pakaian. Nah sampai suatu saat ibunya keluar pengajian, bapaknya kerja, di rumah nggak ada siapa-siapa, ada kakaknya, dia sebagai adiknya dipaksa bersetubuh di sana. Dan dia nggak mau pulang, adiknya takut. Selama 1 minggu dia diam di kosan temannya. Tapi mau cerita ke ibu gimana mungkinnya bayangin aja perasaan dia bagaimana. Takut ke kakaknya karena diancam, mau cerita ke ibu juga bagaimana gitu. Jadi dia tuh hidup sendirian, Mas. Itu ada laporan. Itu cuma 1 orang dan banyak korban lain yang masuk ke DM saya gara-gara postingan tersebut. Jadi ya nggak bisa sendirian, lagi-lagi harus ada teman yang membantu. Atau kalau misalkan sekarang mau coba cerita ke ibu, ibunya yang harus jangan judgement ke dia, harus bisa mengayomi. Tapi kan rata-rata kalau ibu mendengar hal tersebut dia akan responnya mungkin impulsif ya. Kadang ada marah, ada sedih, gimana gitu ibunya merespon. Jadi dia juga takut untuk bercerita ke ibu. Oke, apa masukan Teteh? Misalnya orang tua nih, yang misal tiba-tiba ada anak cerita kayak gitu, apa seharusnya yang respon orang tua? Ya lakukan. Kalau misalkan ternyata amit-amitnya ya anak kita ternyata jadi korban, terus kita sebagai orang tua yang pertama jangan salahin anak kita dulu. Kita harus rangkul dia dulu dan jangan menyalahkan dia karena itu bukan kesalahan dia. Dia dipaksa, dia jadi korban, dan yang selanjutnya selesaikan urusan psikologisnya dia dulu. Jadi kalau misalkan sekarang anaknya jadi korban, jangan salahkan dia, rangkul dianya. Tetap disayangin, tetap dirangkul, tetap perlakukan dia seperti orang normal. Karena rata-rata kan ibu kalau misalkan punya anak seperti itu udah kecewa sama anaknya sendiri atau malu ketemu tetangga, misalkan seperti itu. Anggaplah dia nggak ada masalah tersebut gitu. Anggap biasa aja. Misalnya tidak ada permasalahan. Nah setelah itu selesaikan masalahnya, entah itu dengan ayahnya yang jadi pelaku atau entah itu dengan kakaknya yang jadi pelaku. Itu respon dari ibunya mau bagaimana, pisah rumah atau gimana gitu untuk menanggulangi hal tersebut. Kalau masih serumah, kalau kan sekarang posisinya Teteh itu ya yang cerita sudah berpisah rumah, udah menikah dengan yang lain. Jadi dia juga udah jarang mudik Mas ke rumah, karena kakaknya masih ada di rumah. Enggak, maksudnya karena trauma aja karena mungkin kali ya. Iya, maksudnya ketika udah menikah nggak pernah digituin lagi kan Teh? Jadi dia takut, takut aja ya? Takut aja, memang tidak digituin lagi karena kan udah pisah rumah sama suaminya. Tapi dia takut setiap pulang ke rumah, jadi dia tidak mau menginap di rumah. Iya sih, trauma banget itu ya. Iya, di kakaknya masih ada di rumah, belum menikah. Jadi takut dia tuh, jadi pas mau mudik pun harus bilang ke suaminya, aku nggak mau nginep di rumah ibu. Dia paling kalau misalkan mudik dia menginap di hotel. Dengan suaminya gitu, jadi nggak nginep di rumah ibunya karena setraumatis itu. Saran saya sih kepada Teteh itu ya kalau misalkan mau membuka diri cerita ke ibu dulu aja tentang hal tersebut. Tapi kalau dianya belum siap Mas, belum siap cerita ke ibu dan bapaknya katanya. Ya kalau begitu gimana? Kalau misalkan nggak diceritain ke orang tua, silahkan ketemu dulu sama orang profesional yang bisa membantu. Saran saya gitu. Barangkali orang profesional itu bisa membantu untuk menyampaikannya kepada ibu bapaknya. Saran saya sih seperti itu dulu. Jadi gimana ya sudah separah itu. Oke. Kalau misal dari pandangan Teteh, itu kan adiknya korban kan, pelakunya berarti kakaknya.
Kalau komunikasi orang tua kepada kakaknya gimana tuh Teh? Baiknya. Kalau misalnya kayak gitu tuh. Oh, Maksudnya ya na'udzubillah ya. Maksudnya ini mungkin yang lagi nonton mungkin ada yang kasus kayak gini misalnya. Apa yang harus dilakukan orang tua kepada yang laki-lakinya? Komunikasinya kayak gimana tuh? komunikasinya ya. Ke yang cowoknya, kan cowok pelakunya nih. Iya, pelakunya. Abangnya. Iya, abang. Gimana komunikasi yang baik kepada abangnya? Kan Gak bisa baik-baik sih sebenarnya Mas. Kalau bisa direhabilitasi, dipisahin sama adenya, terus dibenerin dulu diri abangnya. Kalau mau direhab, masuk rehab aja. ada rehab apa itu Teh berarti? Ya, untuk saat ini sih belum ada rehab ke seksualitas Mas. Baru ke rehab narkotika aja. Jadi kalau misalkan orang-orang nih yang mau bikin, masukin ke sana. Tapi biasanya kalau yang terjadi itu dimasukin pesantren justru Mas. Ngeri juga tapi ya. Iya, jadi makanya ada banyak kasus yang terjadi di pesantren. Iya. Jadi memang nggak ada solusi untuk hal itu. Mungkin Mas Wisnu nanti bisa Waduh, bikin gimana untuk hal tersebut. Ya, nauzubillah ya. Tapi maksudnya mudah-mudahan teman-teman silakan mungkin bisa tulis di kolom komentar buat teman-teman semua juga yang pernah dapat cerita, terus ada solusinya seperti apa, silakan ya di apa namanya disampaikan di kolom komentar. Nah, terus di sini kan Teteh juga tulis nih Teh ya. Itu adalah bapak-bapak yang usia anaknya baru 1 tahun, tapi dia sudah mengeluarkan mani di muka anaknya yang under 1 tahun. Aduh. Sekarang dia sedang menunggu anaknya sampai usia 4-5 tahun untuk disetubuhi. Aduh. Dalam menunggu proses itu, dia akan supply dengan film-film porno dan film-film sejenisnya untuk mendoktrin anaknya agar bisa disetubuhi. Begitu Mas, isi dari beritanya. Astagfirullahaladzim. Duh. Ada di dalam Islam ada peraturan ya Teh ya. Maksudnya ada larangan memang untuk misalnya sudah berumur berapa tahun itu harus dipisahkan. Teteh bisa jelaskan nggak Teh? Sehingga kita paham dengan jelas bahwa ketika umur segini kita tidak boleh tidur satu ranjang lagi. Bahkan cowok sama cowok juga harus tidak boleh satu selimut, satu ranjang. Boleh jelaskan nggak Teh terkait itu? Itu paling kalau dalam fitrah based education ya, di fitrah seksualitas anak, itu kalau bisa anak dan berdasarkan aturan Islam maksimal banget anak bisa tidur bareng sama kita atau sama saudaranya itu usia 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Okay. Kalaupun itu latihan Mas, ada masa dari usia 0 sampai 7 tahun. Kalaupun sekarang Teh anaknya masih menyusui 0 sampai 2 berarti oke. Nyusu sama ibunya. Berarti ada latihan berapa tahun lagi tuh Mas? 5 kan? Usia 3, 4, 5. Berarti dari usia 4 tahun saja sudah mulai dilatih untuk pisah. Kan gak bisa tiba-tiba usia anak 7 tahun langsung pisah, nggak kayak gitu. Harus ada fase latihannya. Jadi kalau misalkan paling barter 0 sama 3 oke, tidur sama orang tua. 4 sampai menuju 6 tahun itu adalah fase latihan. Jadi kadang-kadang ada anak yang bolak-balik ke kamar orang tuanya, tapi dia udah punya kamar sendiri. Nah itu jadi udah mulai difasilitasin tuh dari usia 3 tahun ke atas untuk latihan pisah ranjang dengan kita atau dengan saudaranya. Bahkan kalau misalkan sekarang Teh anakku sama-sama laki-laki, nggak apa-apa kan kalau disatuin, nggak, pisah. Kalaupun kasurnya satu, pisahkan selimut dan di tengahnya ada guling. Kalau misalkan qadarullah cuma punya 1 kasur. Kalau misalkan mampu silahkan pisah kamar, tapi kalau misalkan nggak mampu pisah kamar silahkan pisah ranjang. Jadi ada ranjang atas sama ranjang bawah, walaupun mereka 1 kamar. Tapi baiknya direkomendasikan untuk pisah aja sekalian gitu kan, kita tidak tahu apa yang terjadi di kamar mereka. Begitu. Jadi 0 sampai 2 oke, sama orang tua mungkin masih nyusu atau apa. 3 tahun ke atas kalau bisa mulai latihan. Jadi 7 tahun udah pisah beneran sama orang tuanya.